We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Sandi Bernard, seorang pesilat dari perguruan seni bela diri Kelabang. Selamat sore juga Pak Sintoyo. Kang Sandi bisa ceritakan sedikit apa itu perguruan seni bela diri Kelabang, Kang? Silakan, Kang. Ya, terima kasih Mas Toyo. Jadi perguruan seni bela diri Kelabang itu perguruan Kelabang. Nah, itu sudah ada perjalanannya. Jadi perguruan keluarga. Kalau saya sih hanya penerus. Nah, Kelabang sendiri itu dari singkatan kesadaran, latihan, dan membangun. Bahwa kita itu yang mau ikut latihan itu harus penuh dengan kesadaran, niatnya untuk berlatih. Kalau sudah bisa berlatih kita untuk membangun, menebarlah ilmu atau kepada generasi yang lain. Ya, seperti itu. Nah, Pak, bagaimana ceritanya kok dari Shaolin murid Shaolin bisa datang ke Cirebon atau ke Kuningan pada waktu itu? Ya, itu sejarah kata orang tua ya. Kebetulan saya hanya penerus Pak Sutoyo. Jadi lagi zamannya Buyut itu banyak orang-orang Shaolin, kebanyakan dari Tionghoa itu kan pada berdagang. Jadi dia datang ke sini, ke tanah Cirebon, tidak punya tempat tinggal. Nah, ditampunglah oleh Buyut, tapi dengan syarat melatih engkong. Kalau sih, alhamdulillah dari situ tuh kan 3 guru. Nah, setelah dari pedagang itu nginap, dia pulang, datang lagi guru, ya, sampai ya sekarang. Jadinya sejarah perguruan Kelabang. Oh, berarti orang-orang dari Cina itu datang ke Cirebon, terus nginep di keluarganya Pak Sandi gitu? Iya, kebetulan keluarga dari Papa juga masih turunan, dan saya masih Aniasi. Oh, ya. Oke. Tapi sudah kolaborasi atau apa, jadi ada Cina Sundanya. Atau orang bilang si Tongki. Jadi orang yang tidak tahu. Jadi perdagangan, yaitu sejarahnya. Seperti Cina Benteng berarti ya? Iya, karena di sini kan Caruban. Cirebon itu dari kata Caruban. Oke. Nah, mengapa Kang Sandi tertarik pada perguruan silat ini? Apa spesialnya, Pak, Kang? Spesialnya dan ketertarikan karena ini kesenian daripada leluhurnya. Jadi kebetulan ini turun-temurun dari Buyut, Angkong, terus yang almarhum Papi, ya sampai sekarang saya yang meneruskan perguruan Kelabang. Oh, berarti Kang ini turun-menurun ya, Kang ya? Turun-temurun, Pak Sutoyo, betul sekali. Jadi saya hanya melestarikan kesenian leluhur, jangan sampai punah, walaupun kita hidup di Cirebon tapi melalui seni dan budaya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Intinya sih seperti itu. Nah, Kang Sandi, apakah ada perguruan lain di Sunda atau di Jawa Barat yang seperti perguruan ini, campur
sinkronisasi antara orang China dengan orang Mhm. Sunda? Ya, Apakah ada yang lainnya? ya kalau untuk sekarang ada, karena dulu itu kan belum ada dan satu-satunya yang latihan barongsai di keraton itu perguruan kami, Pak. Ya alhamdulillah diterima di keraton, bahkan sampai haul, waktu itu haul pesantren, kita juga tampil bahwa karena kita kan tujuannya orang tua itu tidak ada perbedaan, kita semua sama. Mana yang mau melatih, ya kita latih. Dan kalau sekarang dilihat juga masih jarang ya alhamdulillah melalui perguruan kami kita bisa menyatukan. Nah, apakah buyut, kong, papi ada hubungan dengan keraton Cirebon? Kebetulan sama sekali tidak ada. Tidak ada, jadi karena yaitu silaturahimnya itu. Jadi karena dari silaturahmi orang bilang sih ya, kita banyak saudara dan sampai sekarang alhamdulillah saya sudah diakui di keluarga keraton, terutama keraton Kecireponan sebagai salah satu seni budayanya. Jadi barongsai pun sudah masuk ke dalam salah satu kesenian di keraton itu sendiri untuk mengembangkan karena kan sejarah itu jangan sampai hilang gitu. Kang Sandi ada istilah jawara. Kalau Jawara-wara kalau kata orang Cirebon, jawara-wara itu jangan bilang-bilang. itu kalau di Semarang ada jawara pada waktu itu. Nah, apakah buyut atau engkong atau papi itu termasuk jawara Cirebon? Mangga. Ya kalau zamannya dari engkong dulu ya ada sih yang jadi karena saya juga mempelajari Pak Toyo, jadi tanpa sengaja saya juga kan banyak kawan, saya main waktu itu ke Wihara Dewi Welas Asih di Pelabuhan karena saya mencari jati diri keluarga ya. Dan di situ ada terpampang di tembok. Namanya itu Panglima Si Jin Kui. Nah, begitu saya ngobrol sama Romo, ya itulah leluhur kamu, bahwa kamu dari dulu zaman ya sampai sekarang ke engkong, kalau sampai kamu yaitu ada prah jawaranya, kalau si panglimanya lah strateginya. Nah, dan engkong sendiri juga ya dulu terkenal di Cirebon salah satu 4 guru besar kungfu di Cirebon ya sampai almarhum ke papi juga sampai sekarang ke saya hanya meneruskan saja dan alhamdulillah sekarang kita juga sudah merambah ke IPSI, PPSI, khususnya kesenian sudah kita rangkul semua. Oke, Ya, oke. ada lah. Karena Kalau bisa dibilang Jawa kayaknya terlalu anu lah. oke. Selain ilmu bela diri, ajaran filsafat apa yang paling mendalam dalam perguruan seni bela diri Kelabang ini? Silakan. Filsafatnya apa ya? Yaitu Ajaran apa moral, diajar? ajaran moral atau bagaimana? Iya, moralnya itu lebih ke saling hormat menghormati. Intinya bahwa kita itu latihan itu bukan untuk yaitu seperti bilang sudah bisa kita untuk menjadi jawara atau tapi lebih rendah, rendah hati, rendah diri. Kalau kita sudah bisa jangan menunjukkan kebisaan kita. Intinya seperti itu. Jadi ya poin-poinnya tujuan bela diri kebanyakan kita belajar bela diri fungsinya apa sih udah bisa untuk kan tapi di sini alhamdulillah kita banyak belajar dengan orang tua bahwa semakin tinggi semakin banyak terbang makanya harus semakin menuntut itu yang selama ini saya pelajari. Nah, selain bela diri, apakah ada ini apa itu sangkal putung? Kolaborasi
Bukan sangkal putung. Kalau Selain misalnya kalau misalnya tulangnya sakit atau bagaimana? Apakah oh, iya, iya. ya? Ya, ada. Di sini juga kita diajarin ilmu totok kalau ilmu urut. Oh ya, ya ilmu urut ya, ya ilmu urut. Mm-mm. Ada juga berarti ya, Kang Sandi. Ada dipelajarin juga. Kang Sandi, apakah masih terasa akulturasi Cina, Sunda, Jawa dalam Kelabang ini, perguruan Kelabang ini? Masih, ya kebetulan kita kan tidak melepas bahwa kita juga dari Tionghoa. Kita juga ada masuk ke IPSI, Ikatan Pencaksilat itu kan banyak dari Tanah Pasundan. Kita tinggal di Cirebon, ada gamelan, dan alhamdulillah Stoyo pada 2011 kita bikin garapan. Kalau Bang Ali bisa lihat di situ ada namanya Topeng Barong. Itu perpaduan antara seni barongsai, seni topeng kelana, dan gamelannya itu bercampur dengan gamelan Sunda. Kita jadikan satu, menjadilah topeng barong. Jadi di kita itu sudah bercampur. Jadi baik Tionghoa, Sunda, atau Jawa kita sudah dirangkul semua itu jadi salah satu topeng barong. Nah ini tempat di keraton itu, Mas Toyo. Sekian wani, besok wani, lan kapan bae wani. Itu artinya apa? Silakan Mas Sandi. Jadi itu kan simbolnya kita kenapa ada api. Api itu kan pengobar semangat. Tapi kita juga jangan terlalu bermain dengan api. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya kita akan terbakar sendiri. Jadi sekian wani, besok wani, lan kapan bae wani itu namanya sekian itu sekarang. Wani itu berani. Besok berani, dan kapan saja berani selama kita berani. Tapi ada lanjutannya, Pak. Kangge kebajikan dan kemaslahatan umat kita bersama. Jadi sekian wani, besok wani, lan kapan bae wani, kangge kebajikan dan kemaslahatan umat kita bersama. Jadi tujuannya selama kita benar, jangan pernah merasa takut, walaupun banyak halang rintangan, jalan terus. Tapi kalau kita salah, jangan lepas untuk meminta maaf. Jadi sekir wani, besok wani, lan kapan wani, kangge kebajikan lan kemaslahatan umat kita bersama. Namanya kita umat kita bersama, kita bareng-bareng. Ayo, tidak ada namanya perbedaan, baik agama, suku, ras, kita semua duduk sama untuk mengembangkan negara NKRI kita tercinta, intinya sih seperti itu. Oke. Sekarang yang belajar peminatnya masih banyak, Kang Sandi. Alhamdulillah peminatnya masih banyak. Jadi kita juga masuk ke keraton, masih ada di desa-desa, ya di pesantren juga. Cuma kan karena pandemi, jadi ada batasan-batasan. Masih, ya alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, supaya untuk kesenian-keseniannya. Apakah ada cabang di kota lain? Di kota lain waktu itu saya udah bekerja ada di Aceh, terusnya di Kuningan, ya yang masih sini terusnya di Kabupaten Cirebon ya masih wilayah sini aja sih. Ya rencana insya Allah ke depannya sih mau berkembang lagi. Cita-cita sih mengembangkan saya. Jadi kalau pelabuhan kakinya banyak, jadi harus menebarkan kebaikan lah kalau ini. Terima kasih Kang Sandi atas waktunya, Sama-sama atas sharingnya. Kita terima harus kasih ketemu banyak di nih. Cirebon. Siap, Ya. mangga main ke sini nanti saya ajak jalan-jalan ke keraton, ke pantai, ke Gua Sunyaregi, tinggal pas ke mangga datang ke Cirebon, silaturahmi ke sini, kita keliling ke kota Cirebon, dan jangan lupa menikmati namanya sega jamblang, empal genong,
Segaplek ya masih banyak kalau diceritain ya bisa sampai Oke, terima kasih Kang Sandi. sama-sama Mas Sutoyo, Ye, sama-sama. teman-teman. Yo. Ye.